Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Min 3 Kota Tangerang Selatan kelas 6A dan 6B? Hari ini kita sudah mulai memasuki materi baru setelah kita kemarin belajar tentang Khulafaur Rasyidin, Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hari ini kita sudah lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang Wali Songo. Wali Songo yang pertama yang akan kita pelajari adalah Sunan Gresik yang memiliki nama asli Sunan Maulana Malik Ibrahim. Namun sebelumnya, Pak Ilham akan memberikan penjelasan awal tentang Wali Songo ini. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal juga sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting Pulau Utara Jawa, pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, kemudian Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Nah, era Wali Songo itu kita kenal juga dengan nama era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha. Jadi sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa, banyak masyarakatnya yang menganut ajaran agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian arti Wali Songo sendiri artinya adalah 9 wali. Berarti ada 9 orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang pertama kita akan belajar tentang Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, dari jalur Husain bin Ali. Kemudian tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun ada yang mengatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim ini lahir pada awal abad ke-14 Masehi. Lalu bagaimana dengan kepribadian Maulana Malik Ibrahim? Sunan Maulana Malik Ibrahim seperti yang di buku kalian yang kalian pegang, itu adalah seorang tokoh yang terhormat. Di antara kepribadiannya, yang pertama adalah guru kebanggaan para pangeran, yang kedua penasehat para raja dan menteri, yang ketiga santun dan dermawan kepada fakir miskin, dan yang keempat berbahagia karena syahid. Itu adalah kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ketika Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah di daerah Pulau Jawa, Sunan Maulana Malik Ibrahim menggunakan metodenya, yaitu dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode bercocok tanam, karena pada saat itu masyarakat Pulau Jawa, Gresik terutama, masih belum mengenal dengan baik metode bercocok tanam. Kemudian metode yang kedua adalah dengan cara melakukan pengobatan gratis. Metode ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, misalnya ketika melakukan pertukaran ilmu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, dalam berdakwah, Sunan Maulana Malik Ibrahim menggunakan metode-metode yang sederhana, mudah diterima oleh masyarakat, sehingga orang-orang yang tadinya awalnya beragama Hindu menjadi tertarik. Kenapa demikian? Karena pada saat agama Hindu berada di Pulau Jawa, itu terjadi pengkotak-kotakan status. Di agama Hindu itu ada yang namanya kasta Brahmana. Itu adalah kasta yang tertinggi. Ada kasta Sudra, kasta Arya, dan lain sebagainya. Ketika Islam datang di Pulau Jawa, tidak mengenal yang namanya kasta atau status sosial. Maulana Malik Ibrahim menganggap bahwa semua orang sama, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, kemudian metode dakwah berikutnya adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan bangunan atau pondok pesantren sebagai tempat belajar agama Islam. Di pondok pesantren tersebut, Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Nah, dari waktu ke waktu penganut agama Islam di Pulau Jawa, murid-muridnya Sunan Gresik itu memiliki jumlah yang sangat banyak. Bahkan pada saat itu Sunan Maulana Malik Ibrahim dihadiahi sebuah tanah untuk berdakwah oleh Raja Majapahit. Nah, kemudian tanah tersebut ada di sebuah desa di daerah Gresik yang bernama Desa Gapura. Di sana beliau diangkat sebagai pemimpin desa tersebut. Beliau berdakwah kurang lebih selama 40 tahun. Dari mulai tahun 822 Hijriah sampai beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi wafatnya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik sama seperti
tanggal wafatnya Rasulullah, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Apa nilai positif yang terkandung dalam kisah Sunan Maulana Malik Ibrahim? Nilai positifnya adalah yang pertama, Maulana Malik Ibrahim adalah sunan yang ulet dan gigih dalam berdakwah. Bayangkan anak-anak 40 tahun berdakwah, ya, di pulau Jawa. Yang kedua, dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengedepankan toleransi dan silaturahim. Maulana Malik Ibrahim tidak pernah menganggap bahwa ajaran itu salah, agama itu salah, ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim dengan sabar membiarkan para penganut memeluk agamanya masing-masing tanpa perlu ada paksaan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Dan yang terakhir, Maulana Malik Ibrahim memiliki keteladanan, yaitu berani tanpa ada rasa khawatir dan rasa takut. Bahkan Maulana Malik Ibrahim pernah berhadapan dengan Raja Majapahit yang bernama Brawijaya, berdakwah di sana. Ini persis seperti kisah Nabi Musa alaihissalam berdakwah pada Raja Fir'aun. Nah, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim dimakamkan di desa Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Nah, kemudian dakwah beliau dilanjutkan oleh para wali berikutnya yang nanti kita akan pelajari, ya. Terima kasih. Itu saja video penyampaian tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.